Melanjutkan cerita sebelumnya. Serahkan Lin Feng. Di Sekte Gunung Petir. Brak. Huang Do menggebrak meja yang ada di hadapannya. Kurang ajar. Siapa yang berani terhadap klan Huang? Apa yang terjadi? Tanya Patriark Sekte Gunung Petir yang sekaligus merupakan guru dari Huang Do. Patriark Hu. Huang Do merupakan murid inti Sekte Gunung Petir. Dan juga salah satu murid kesayangan dari Patriark Hu. Guru, aku akan pergi ke Sekte Pedang Api. Saudaraku telah dihabisi dan aku harus membalaskan dendam. Balas Huang Do. Pergilah. Jika Sekte Pedang Api berani macam-macam, aku akan turun tangan. Ujar Patriark Hu. Huang Do melesat bersama dua orang temannya yang sesama murid inti Sekte Gunung Petir. Setelah sampai di Sekte Pedang Api, mereka dengan mudah menerobos masuk melewati barisan penjagaan tanpa melalui pintu gerbang sekte. Huang Do mengamuk, mencari-cari Lin Feng di sebuah arena yang ada di Sekte Pedang Api. Siapa yang bernama Lin Feng? Berikan kepalanya atau aku akan menghancurkan Sekte Pedang Api. Duar, duar, duar. Beberapa bangunan di sekte sekitar arena dihancurkan oleh Huang Do dan kedua temannya. Kekuatan mereka bertiga tidak bisa diremehkan meskipun status mereka hanyalah murid di Sekte Gunung Petir. Sekte Gunung Petir merupakan sekte besar di Provinsi Bintang Biru. Beberapa murid inti mungkin setara atau melampaui kekuatan dari patriark dan tetua sekte kecil seperti Sekte Benang Api. Begitupun dengan kekuatan Huang Do dan dua temannya yang sudah cukup mampu untuk menghancurkan dan memporak-porandakan Sekte Pedang Api. Buem, buem, buem. Beberapa murid Sekte Pedang Api berusaha menyerang Huang Do dan kedua temannya. Namun, Huang Do dan kedua temannya hanya mengibaskan tangan mereka membuat murid-murid Sekte Pedang Api terpental di sana-sini. Siapa mereka? Mereka benar-benar sangat kuat. Murid-murid yang menyaksikan bertanya-tanya tentang Huang Do dan kedua temannya itu. Wang Ru dan Min Chu yang menyaksikan berkeringat dingin ketakutan. Ini gawat, mereka mencari saudara Feng dan akan membunuhnya. Ujar mereka, kemudian langsung melesat untuk pergi ke kediaman Lin Feng. Patriark Zhenli, tetua Zhang, dan tetua lainnya melesat dari kediaman mereka masing-masing ke hadapan Huang Do dan kedua temannya setelah mendengar keributan. Anak muda, siapa kalian? Tanya Patriark Zhenli. Apa kamu Patriark Sekte ini? Berikan kepala yang bernama Lin Feng dan aku akan pergi dengan damai. Ujar Huang Do. Anak muda, tolong jangan mengacau di sekte ini. Apakah ada alasan kami menyerahkan murid sekte kami? Itu tidak mungkin, karena kami akan melindungi semua murid sekte kami. Sahut tetua Zhang. Melindungi murid? Omong kosong, kalian bahkan membiarkan saudaraku Huang Qin tewas. Aku harus mendapatkan kepala Lin Feng atau kalian akan menanggung akibatnya. Ujar Huang Do. Mereka telah sepakat dengan perjanjian darah. Tidak ada yang berhak menuntut balas. Jawab Patriark Zhenli. Aku tidak peduli aturan sekte kalian. Serahkan Lin Feng. Balas Huang Do. Duar, duar, duar. Huang Do dan kedua temannya kembali meluluh lantakkan beberapa bangunan sekte dengan kibasan tangan mereka. Aku katakan sekali lagi, serahkan Lin Feng. Perintah Huang Do. Patriark Zhenli dan tetua Zhang tersenyum kecut merasa tidak mampu mengalahkan Huang Do dan kedua temannya itu. Kultivasi mereka berada di tahapan Raja kelima. Sementara, Huang Do dan kedua temannya berada di tahapan Raja ketujuh. Namun, Patriark Zhenli dan tetua Zhang berniat dengan sekuat tenaga akan melindungi setiap murid Sekte Pedang Api termasuk Lin Feng. Anak muda, kalian benar-benar kelewat batas. Dari mana kalian berasal? Tanya Patriark Zhenli. Kalian banyak omong. Ujar Huang Do. Kemudian, dengan tiba-tiba sudah berada di hadapan Patriark Zhenli dan menendangnya. Boom! Patriark Zhenli tidak bisa menghalau dan menepis tendangan Huang Do. Selisih kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Patriark Zhenli terpental beberapa meter dan memuntahkan banyak darah segar. Kurang ajar. Pedang penggentar bumi, tetua Zhang melesat untuk menyerang Huang Do dan kedua temannya. Boom! Huang Do pun dengan mudah menangkis serangan tetua Zhang dan menendangnya.
Tetua Zhang terpental menyusul Patriark Zhenli dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Di kediaman Lin Feng, pintu rumah Lin Feng digedor saat dia sedang melakukan kultivasi tertutup. "Siapa yang menggangguku?" gerutunya. "Saudara Feng, Saudara Feng." Wang Ru dan Min Chu berada di depan rumah Lin Feng memanggil-manggil namanya. Lin Feng pun keluar dari rumahnya, dan melihat kedua temannya itu. "Ada apa menggangguku?" tanya Lin Feng. "Seseorang mencarimu dan mengamuk di sekte," ujar Wang Ru. "Siapa yang mencariku?" tanya Lin Feng sedikit kesal, karena telah diganggu. "Entahlah. Mungkin dari klan Huang. Mereka bermaksud menuntut balas atas kematian Huang Qin." "Saudara Feng, kamu harus kabur dari sekte ini," ujar Wang Ru. "Patua Zhao, klan Huang sangat berambisi menghabisiku." Lin Feng menghela nafas, kemudian bertanya kepada Wang Ru dan Min Chu. "Sehebat apa mereka? Mereka berani berbuat onar di sekte, sudah pasti mereka sangat hebat. Lebih baik, kamu cepat kabur Saudara Feng," saran Min Chu. "Kabur? Tidak. Di mana mereka? Ayo kita ke sana. Apa kamu yakin?" Wang Ru dan Min Chu menganggap Lin Feng mencari mati. Lin Feng tidak menghiraukan Wang Ru dan Min Chu yang menyuruhnya untuk kabur. Dia melesat menuju ke tempat Huang Do dan dua temannya. Dia merasa harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, Patriark Zhenli, Tetua Zhang, dan tetua lainnya masih berusaha menghalangi Huang Do dan kedua temannya. Mereka mengepung Huang Do dan kedua temannya dari segala sisi. "Anak muda, lebih baik kalian pergi dari sekte ini. Sekte kami tidak akan pernah menyerahkan satupun murid tewas di tangan kalian," usir Patriark Zhenli. "Benar, lebih baik sekte kami hancur dan kami mati di tangan kalian, daripada harus mengikhlaskan satupun murid tewas di tangan kalian," sahut Tetua Zhang. Saat Patriark dan Ketua Zhang berkata, Lin Feng telah sampai di tempat itu. Dia sangat tersentuh, karena petinggi sekte melindunginya. Dia merasa tidak salah pilih masuk ke dalam sekte pedang api. "Kami sudah cukup bersabar. Namun, tampaknya kalian mencari mati." Huang Do semakin geram. Kemudian menyuruh kedua temannya, "Serang. Tunggu." Saat kedua teman Huang Do akan menyerang Patriark dan para tetua sekte, Lin Feng muncul dan menghentikan mereka. "Aku Lin Feng, orang yang kalian cari." Huang Do menatap Lin Feng, lalu berteriak, "Kurang ajar. Jadi kamu yang telah memotong lengan putra Patriark klanku, dan membunuh saudaraku Huang Qin." Wush! Huang Do langsung melesat ke arah Lin Feng dan mencekiknya. Patriark dan para tetua berusaha menghalau Huang Do. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Karena kecepatan Huang Do yang sangat cepat. Lin Feng pun berusaha menepisnya. Namun, dia juga tidak mampu. Huang Do meninju Lin Feng dengan sekuat tenaga sampai Lin Feng terpental dan menghancurkan sebuah bangunan. Lin Feng memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jika itu murid lain, mereka mungkin akan sudah tewas oleh tinju Huang Do. Namun, Lin Feng yang memiliki fisik yang sangat kuat masih bisa bangkit. Lin Feng menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Kemudian melirik seseorang yang berada di tempat itu. Dia adalah Penatua Qin Zhao yang menjaga balai misi. "Patua Zhao, apa kamu akan diam saja?" tanya Lin Feng. Patriark dan para tetua sekte mengerutkan alis mereka. Apa maksud dari ucapan Lin Feng? Sementara Patua Zhao dia menelan ludah, tidak menyangka jika Lin Feng mengetahui kekuatan yang dia sembunyikan. Wush! Patua Zhao menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya. Dia berada di tahap kaisar ketiga. Patua Zhao membuat Patriark, tetua, dan murid-murid kaget. Dia ternyata merupakan orang hebat di sekte, yang menyembunyikan basis kultivasinya. "Aku baru menyadari, jika Penatua Zhao sehebat itu," gumam Patriark Zhenli. Para tetua mengangguk, mulai menyadari kehebatan dari Patua Zhao. Tidak aku sangka Penatua Zhao ternyata menyembunyikan kekuatannya selama ini. Para murid sekte pun mulai mengagumi Patua Zhao. Huang Do dan kedua temannya berkeringat dingin melihat Patua Zhao. Kekuatan Patua Zhao setara dengan Patriark atau tetua dari sekte besar.
Mereka tidak menyangka, akan ada seseorang yang berada di tahap kaisar di sekte kecil seperti sekte pedang api. Apa kalian berani terhadap kami? Kami berasal dari sekte Gunung Petir. Ujar Huang Do tergagap. Anak muda, kalian pantas mati. Berani sekali kalian mengacau di sekte pedang api. Sahut Patua Zhao. Sekte pedang api akan hancur lebur oleh sekte Gunung Petir jika kalian bertindak gegabah. Serahkan Lin Feng dan aku akan pergi dengan damai. Jangan pernah berani mengancam sekte pedang api. Ujar Patua Zhao, kemudian secepat kilat berada di depan Huang Do dan kedua temannya. Serak, serak, serak. Patua Zhao menebas kepala Huang Do dan kedua temannya. Mereka pun tewas tanpa ampun oleh Patua Zhao. Patriark, tetua dan murid-murid sekte yang menyaksikan menjadi hening. Mereka tidak percaya, jika Patua Zhao akan berani membunuh Huang Do dan kedua temannya itu yang berasal dari sekte Gunung Petir. Mereka menganggap, jika Patua Zhao telah menabuh genderang perang. Penatua Zhao, kenapa kamu membunuh mereka? Patriark Zhenli tergagap. Dia yang baru mengetahui bahwa Huang Do dan dua temannya itu berasal dari sekte Gunung Petir menjadi sedikit khawatir. Bukankah kalian berkata lebih baik sekte ini hancur dan kalian mati, daripada harus menyerahkan satupun murid sekte? Tanya Patua Zhao. Itu memang benar, tapi bagaimana kita bisa selamat dari sekte Gunung Petir? Apa kamu mempunyai cara? Beberapa tetua sekte pun menjadi khawatir akan hal itu. Sekte pedang api memang merupakan sekte yang sangat melindungi murid-murid mereka. Namun, bukan berarti Penatua Zhao harus membunuh Huang Do dan kedua temannya. Mereka lebih memilih jalur negosiasi jika itu berhasil menghentikan Huang Do dan kedua temannya. Namun Patua Zhao beranggapan, jika Huang Do dan kedua temannya itu tidak bisa diajak bernegosiasi oleh karenanya, dia membunuh mereka. Katakan saja jika bocah itulah yang membunuh mereka. Tunjuk Patua Zhao ke Lin Feng kemudian pergi begitu saja untuk kembali ke balai misi. Patua Zhao menganggap, jika Lin Feng sudah mempunyai cara agar sekte pedang api selamat. Lin Feng tersenyum kecut mendengarnya. Namun, dia memang sudah memiliki sebuah cara untuk membuat sekte pedang api lepas dari tanggung jawab sesuai dengan perkiraan Patua Zhao. Aku akan bertanggung jawab, ujar Lin Feng. Bagaimana kamu bertanggung jawab? Tanya Patriark Zhenli. Aku akan keluar dari sekte ini untuk sementara waktu. Katakan saja kepada sekte Gunung Petir, bahwa sekte pedang api tidak ada kaitannya denganku. Balas Lin Feng. Bocah, apa kamu yakin? Kami akan menghadapi sekte Gunung Petir sekalipun sekte ini hancur. Ujar Tetua Zhang. Dianggukkan oleh Patriark dan tetua lainnya. Para murid menjadi terharu, karena petinggi sekte sangat melindungi murid-murid mereka. Mereka pun tidak keberatan dengan keputusan para petinggi sekte yang berniat melindungi Lin Feng. Aku akan kembali ke sekte ini di lain kesempatan, ujar Lin Feng. Kemudian melesat pergi dan keluar dari sekte pedang api. Dia tidak ingin sekte pedang api hancur karena dirinya. Sementara itu, Patua Zhao duduk di tempat biasanya di balai misi. Bocah itu lebih baik berada di luar sekte. Sekte ini hanya sekte kecil, dia akan sulit berkembang di sekte kecil ini. Gumamnya seakan mengetahui jika Lin Feng akan keluar dari sekte. Sedikit pelajaran. Meskipun sekte pedang api tidak bisa melindunginya dengan kekuatan sekte yang lemah, Lin Feng tidak menyesal memilih masuk sekte pedang api. Dia bertekad membuat nama sektenya membumbung tinggi. Lin Feng melesat meninggalkan sekte pedang api. Dia tampak marah, karena klan Huang tidak berhenti mengganggunya. Aku akan ke kota Kincir Angin dan memberi klan Huang sedikit pelajaran, gumamnya. Lin Feng setara dengan Patriark Huang Li yang berada di tahap pemula kelima beberapa bulan yang lalu. Namun, sekarang kekuatannya sudah meningkat beberapa tingkatan. Dengan kekuatannya itu Lin Feng sangat yakin dapat memporak-porandakan klan Huang seorang diri. Namun, dia hanya akan memberi sedikit pelajaran terhadap klan Huang. Selang beberapa hari, Lin Feng sampai di kota Kincir Angin. Dia langsung melesat menuju ke markas klan Huang. Aku akan menghabisi para petinggi klan Huang, gumam Lin Feng setelah sampai di dekat markas klan.
Lin Feng, lalu melangkah ke gerbang klan Huang. Siapa kamu? Tunjukkan lencana milikmu. 3 orang penjaga gerbang klan menghentikan Lin Feng. Sesaat kemudian, ketiga penjaga gerbang klan itu mulai menyadari siapa Lin Feng. Karena sketsa wajahnya telah tersebar ke seluruh anggota klan Huang. Kamu Lin Feng, pemuda yang diburu oleh Patriark. 3 penjaga gerbang klan itu tergagap melihat Lin Feng. Buem. Lin Feng dengan mudah membuat 3 penjaga gerbang pingsan dengan pukulan telapak tangannya ke punggung mereka. Ternyata aku terkenal di kalangan anggota klan Huang, gumamnya. Lin Feng kemudian menyelinap masuk ke dalam markas klan. Dia bergerak senyap, menuju bangunan yang paling megah di markas klan Huang yang menurutnya merupakan kediaman dari Patriark klan. Benar saja dugaan Lin Feng. Bangunan paling megah ternyata memang rumah dari Patriark Huang Li. Patriark Huang Li tersentak kaget, melihat Lin Feng memasuki kediamannya. Bajingan! Kamu belum mati! Teriak Huang Li. Serak! Lin Feng dengan secepat kilat dan tanpa ampun menebas kepala Huang Li. Huang Cha berkeringat dingin, melihat Lin Feng yang dengan kejam menebas kepala ayahnya. Dia terkencing di celana melihat kekejaman Lin Feng. Lin Feng menatap Huang Cha tajam. Apa kamu juga ingin mati? Tidak. Huang Cha tergagap ketakutan. Serak. Kamu tidak ingin mati, tetapi aku ingin membunuhmu. Lin Feng pun pergi sesaat setelah menebas kepala Huang Cha. Lin Feng kemudian mencari kediaman beberapa tetua klan dan menghabisi mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, Lin Feng berhasil menghabisi para petinggi klan Huang. Jika masih menggangguku, aku akan kembali ke kota ini dan menumpas habis klan Huang sampai ke akar-akarnya. Gumam Lin Feng. Lalu melesat pergi meninggalkan markas klan Huang. Tewasnya para petinggi klan Huang tersebar ke seluruh kota Kincir Angin. Anggota klan Huang kemudian menyebarkan sketsa wajah Lin Feng ke seluruh penjuru kota. Lin Feng menjadi buronan di kota Kincir Angin. Namun, Lin Feng sudah terlebih dahulu keluar meninggalkan kota itu. Sementara itu, Patriark Hu yang cemas dengan murid kesayangannya, melesat pergi ke Sekte Pedang Api. Dia membuat sedikit keributan saat mencari Huang Do dan kedua temannya. Sesuai dengan yang sudah dibicarakan, Patriark Zhen Li mengatakan jika Lin Feng lah yang membunuh Huang Do dan kedua temannya. Dia pun meyakinkan Patriark Hu bahwa Lin Feng tidak ada kaitannya dengan Sekte Pedang Api. Dia berbohong, mengatakan bahwa Lin Feng telah diusir agar sekte bisa selamat dari kemarahan Patriark Sekte Gunung Petir itu. Patriark Hu yang marah terhadap Lin Feng tidak begitu saja membiarkan Lin Feng bergerak bebas. Dia menuju ke ibu kota provinsi Bintang Biru, kemudian mendesak penguasa provinsi agar mengeluarkan ultimatum memburu Lin Feng. Sekte Gunung Petir merupakan salah satu sekte besar penunjang provinsi Bintang Biru. Kebesaran dari Sekte Gunung Petir membuat penguasa provinsi terpaksa mengikuti perintah dari Patriark Hu. Penguasa provinsi mengeluarkan ultimatum memburu Lin Feng. Sketsa wajah Lin Feng tersebar. Tidak hanya di kota Kincir Angin, tetapi ke seluruh wilayah provinsi Bintang Biru. Lin Feng menjadi buronan, tidak hanya di kalangan anggota klan Huang tetapi juga Sekte Gunung Petir dan juga penguasa provinsi Bintang Biru. Lin Feng berjalan santai di jalan setapak hutan bambu setelah keluar dari kota Kincir Angin. Tak lama, dia melihat kereta kuda hendak diserang oleh puluhan perampok. Serahkan harta kalian. Para perampok menghentikan langkah kereta kuda. 5 orang pengawal langsung bersiap melindungi saudagar yang ada di dalam kereta dan barang berharga yang dia bawa. Langkahi dulu mayat kami, ujar pemimpin pengawal. Serang. Pemimpin perampok menyuruh bawahannya segera menyerang mereka. Pemimpin pengawal dan 4 bawahannya tidak tinggal diam. Mereka segera menyambut serangan dari gerombolan perampok yang menghalangi jalan mereka. Terang. Kelima pengawal dan perampok saling bertarung satu sama lain. Namun, jumlah perampok yang sangat banyak membuat para pengawal kewalahan. 1 orang pengawal harus menghadapi 2-3 perampok. Melihat kekuatan yang tidak seimbang, Lin Feng segera melesat untuk membantu para pengawal yang melindungi seorang saudagar. Tarian Pedang Kematian. Lin Feng bergerak cepat dan sangat lincah menuju ke kerumunan perampok.
Dia bergerak seperti bayangan yang menari-nari tanpa bisa dihalau oleh para perampok. Serak, serak. Satu persatu perampok berjatuhan dan tewas di tangan Lin Feng. Beberapa pengawal menelan ludah, menatap Lin Feng yang dengan mudah menghabisi perampok-perampok itu. Siapa pemuda itu? Tak lama, gerombolan perampok berhasil dihabisi oleh Lin Feng dan para pengawal. Pemimpin pengawal mendekat ke arah Lin Feng, dan membungkukkan badannya. Tuan muda, terima kasih telah membantu kami. Tidak perlu berterima kasih, sudah sewajarnya aku membantu kalian. Balas Lin Feng. Kalau begitu, kami pergi dulu untuk melanjutkan perjalanan. Ujar pemimpin pengawal. Kemana kalian akan pergi? Tanya Lin Feng. Kami akan pergi ke ibu kota provinsi Handong. Balas pemimpin pengawal. Bisakah aku ikut kalian? Pemimpin pengawal melirik ke saudagar yang ada di dalam kereta, bermaksud untuk meminta izin darinya. Biarkan dia ikut, ucap saudagar dari dalam kereta. Bersambung.